tidak boleh diaplikasi oleh seluruh member MCI. Jadi kalau nanti yang saya sebutkan terus merasa, segeralah bertobat ya Bapak Ibu. Oke, suksesku di tangan upline. Ada inputan, plan, ceritanya manggil upline-nya. Plan, inputin dong. Terus upline-nya lagi sibuk. Jadinya bonusnya hari ini ke pending. Marah-marah. Gimana sih nih upline saya? Gara-gara lama inputinnya, saya jadi nggak dapet bonus deh hari ini. Atau misalnya dia harusnya udah down trip karena udah closing banyak, tapi dia nggak mau inputan sendiri. Nyuruh upline-nya. Upline-nya lagi sibuk loh. Upline-nya kan juga lagi kejar promo trip juga kan ya. Dia juga ada banyak kesibukan. Marah-marah. Nih upline saya nih, bikin saya nggak sukses, menjegal kesuksesan saya gara-gara nggak diinputin. Padahal harusnya hari ini saya tuh udah down trip. Loh, itu kan tanggung jawab seorang member, bukan upline-nya. Jadi kalau ada yang masih sampai saat ini diinputin sama upline-nya, segeralah bertobat. Oke, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah mental pengemis. Plan, bagi poin dong plan. Plan, input dong plan di bawah kaki saya. Gawat gitu ya, kayak gitu. Terus upline-nya nanya, emang kurang berapa poinnya buat tembus trip Korea? Kurang 15 plan. Itu mah bukan parah itu ya, nggak ada ya yang kayak gini ya. Jadi jangan sampai punya mental pengemis. Malu Bapak Ibu, bisnisnya miliaran tapi mentalnya pengemis. Jauh-jauhin dari mental pengemis. Minta-minta poin, minta-minta limpahan kaki, jangan pernah ya Bapak Ibu. Suksesan upline karena hasil jerih payah kita sebagai downline. Dia kan tuh ya upline saya ya, tuh down trip gara-gara saya inputan tuh banyak. Itu tuh upline saya itu jadi elit karena saya tuh input banyak banget kemarin. Jadi merasa pamrih. Padahal ya jangan GR-GR amat gitu ya. Belum tentu loh gara-gara inputan downline-nya, upline-nya down trip, tanpa ada inputan upline-nya, tanpa ada inputan dari downline-nya, upline-nya juga tetap bisa down trip Bapak Ibu. Jadi jangan pernah merasa pamrih bahwa kesuksesan upline itu hasil jerih payah kita sebagai membernya. Tidak boleh seperti itu ya. Selanjutnya, tidak mau belajar mengembangkan potensi. Ada training udah diinfo dari beberapa hari lalu, di reminder lagi dari pagi, gak mau. Udah di-share linknya, tetap aja gak mau join. Ada Zoom meeting, ada group meeting, gak mau, sibuk Lalu ada alasan untuk tidak mau belajar dan mengembangkan potensi. Atau malah mengecilkan potensi dirinya. Udah Ruby leadernya minta isi Zoom meeting, bawain training ya untuk berbagi ilmu kepada tim. Nggak mau, saya nggak mau, nggak bisa. Saya kan nggak punya ilmunya. Gitu. Jadi mengecilkan potensi dirinya sendiri. Padahal potensi diri Bapak Ibu itu jauh lebih besar daripada yang Anda kira. Jadi jangan pernah mengecilkan potensi diri sendiri. Selanjutnya adalah baperan. Apa tuh baperan? Baperan adalah tipe-tipe member yang muncul di setengah atau 3/4 periode promo trip. Kok bisa? Jadi pada saat awal-awal periode, semangatnya luar biasa, aktifnya luar biasa, postingannya nggak pernah putus. Saya mau nih ke Korea, pokoknya saya mau banget ke Korea.
Ya, pokoknya nanti kita satu bis ya ke Korea ya, jalan-jalan ya, foto-foto ya, jajan skincare ya. Tapi ketika di perjalanan mendapatkan penolakan, mendapatkan PHP-an dari prospeknya. Dan lalu di 2 minggu setelah berjalannya promo trip, 1 bulan berjalannya promo trip, mulai muncul kolase-kolase di timnya. Selamat down trip, selamat sudah tembus 2 tiket, 3 tiket, sudah ramai kolase di Facebook, di grupnya. Tipe-tipe member baperan mulai muncul satu persatu. Ciri khasnya, yang tadinya aktif jadi nggak aktif. Yang tadinya rajin posting mulai sepi wallnya dari promo MCI. Yang tadinya semangat jadi muntaber, mundur tanpa berita. Karena apa? Karena baper. Jadi kolase-kolase down tripnya itu dibawa baper, bukan dibawa sebagai motivasi atau penyemangat diri untuk biar down trip juga, tapi malah jadi dibawa baper. Ingat Bapak Ibu, Syahrini punya bulu mata anti badai, member MCI harus punya mental anti baper. Sepakat? Jadi pasang baper, menganggap diri selamanya downline sehingga tidak pernah maju dan menerima tantangan. Disuruh bikin grup sendiri karena udah punya member 10 kanan 10 kiri, gak mau. Enggak ngerti saya. Pokoknya saya mah satu grup aja deh sama kamu ya plannya. Saya kan member, saya kan downline kamu. Pokoknya saya ikutin kamu terus aja. Udah biarin member-member saya masuk aja ke grup kamu ya plan. Karena menganggap dirinya sebagai downline. Jadi nggak ada rasa berani, nggak pernah mau maju, nggak pernah mau menerima tantangan. Jangan pernah punya mindset seperti ini. Atau malah menganggap dirinya selamanya upline, sehingga tidak mau belajar ke leadernya. Merasa sudah bisa, merasa udah jago, udah canggih. Nggak mau belajar lagi sama leadernya. Leadernya ngomong, udah tahu, pasti itu lagi yang diomongin. Udah bisa saya mah ilmunya kayak gitu. Padahal ingat, di atas langit ada langit lagi. Di atas seorang ruby leader ada emerald. Di atas emerald ada diamond, di atas diamond ada elite. Di atas elite ada executive elite. Di atasnya lagi masih ada crown. Di atas lagi masih ada royal crown. Dan masih banyak lagi ke depannya. Jadi jangan pernah menganggap saya tuh upline, member saya banyak. Jadi nggak usah saya belajar-belajar lagi. Itu mindset yang sangat bahaya. Atau malah sombong, melupakan timnya. Pada saat mau jadi seorang elit, setiap hari bikin Zoom meeting. Besok Zoom meeting ini ya, materinya ini. Hari Selasa Zoom meeting lagi, materinya lain lagi. Setiap hari. Ketika sudah mencapai titik elit, lupa sama timnya. Nggak pernah muncul lagi di grupnya. Nggak pernah menyapa lagi downline-downline-nya. Membernya mau konsultasi, WhatsApp-nya nggak dibaca, dibalesnya 2 hari kemudian. Membernya telepon, nggak diangkat-angkat. Hati-hati bahwa bisnis ini bisnis jaringan, ya Bapak Ibu. Apapun yang leadernya lakukan akan terduplikasi kepada timnya. Jadi jika saat ini punya mental sombong dan melupakan timnya karena merasa sudah di titik kesuksesan, maka bisa jadi nanti ketika membernya juga pada sudah mencapai titik elit, melakukan duplikasi yang sama, melupakan timnya. Loh dulu leader saya juga gitu kok. Lupa sama timnya pada saat sudah jadi seorang elit. Jadi gak apa-apa dong saya kayak gini. Hati-hati dengan semua yang Anda lakukan. Karena akan terduplikasi ke kedalaman. Oke? Yang terakhir adalah SLOS. Apa itu? Senang lihat orang lain susah, dan susah lihat orang lain senang. Ada yang down trip, ada yang dapat 500 juta, ada yang berhasil beli rumah baru,
berhasil beli mobil baru dari bisnis MCI, iri, gak senang, sebel malah bawaannya. Bukannya kasih ucapan selamat, kasih ucapan selamat ya, hebat ya, barokallah, gitu, atau lain sebagainya gitu. Ini malah diem aja, gerundel dalam hatinya. Padahal Bapak Ibu, doa baik yang diucapkan secara tulus akan kembali kepada pemiliknya. Jadi kalau ada yang down trip banyak, 5 tiket, 7 tiket, ada yang bisa beli rumah baru dari bisnis MCI, ada yang beli mobil baru, ada yang dapat 500 juta. Itu ucapkan dengan sepenuh hati, ucapkan selamat, turut berbahagia. Doa itu akan kembali lagi kepada Anda. Maka Anda juga akan merasakan apa yang dirasakan dia pada saat ini. Nanti Anda pun akan merasakan, karena doa itu akan kembali lagi kepada Anda.